Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan keselamatan sehingga tetap bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M, yaitu menggunakan masker saat bepergian, mencuci tangan setelah bepergian, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita bernyanyi dulu bersama-sama. Kita akan bernyanyi lagu syukur. Nah, selanjutnya pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 2, subtema 2, mata pembelajaran bahasa Indonesia, materi mencari informasi menggunakan aspek adiksi Mbak. Tahukah kalian, informasi adalah penjelasan atau pemberitahuan mengenai suatu hal atau peristiwa. Nah, sumber informasi ini dapat berbentuk media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti buku, koran, dan majalah. Sedangkan media elektronik dapat berupa radio, televisi, handphone, dan internet. Nah, selanjutnya, apa itu adik Simba? Nah, adik Simba adalah unsur umum yang sering digunakan dalam penulisan sebuah informasi, baik berupa teks bacaan maupun berita. Nah, tujuan dari adik Simba ini untuk memastikan bahwa informasi dapat tersampaikan dengan baik. Nah, adik Simba ini terdiri dari unsur-unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, unsur apa menjelaskan mengenai apa peristiwa yang terjadi yang menjadi pokok bahasan dalam sebuah teks bacaan maupun berita. Nah, selanjutnya, di mana menjelaskan mengenai latar waktu atau di mana terjadinya peristiwa yang ada pada teks berita atau bacaan. Nah, selanjutnya, kapan menjelaskan mengenai latar waktu terjadinya peristiwa bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, selanjutnya, siapa menjelaskan mengenai siapa saja orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pada teks bacaan atau berita. Mengapa menjelaskan mengenai latar belakang atau alasan terjadinya peristiwa pada teks bacaan maupun teks berita. Nah, selanjutnya bagaimana menjelaskan mengenai proses terjadinya peristiwa atau kronologi terjadinya peristiwa pada sebuah teks atau bacaan. Nah, fungsi dari adik Simba ini yaitu untuk memudahkan kita dalam mencari informasi pada sebuah teks, bacaan maupun berita. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kalian memahami apa itu adik Simba, Ibu akan bernyanyi. Nah, kalian bisa mengikutinya ya nanti. Adik Simba itu kata tanya, apa, siapa, kapan dan di mana, mengapa, bagaimana, di akhir kalimat beri tanda tanya. Sudah, kalian bisa mempraktekannya nanti di rumah. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran untuk kalian simak baik-baik. Nah, kali ini kita akan belajar cara menyajikan bagan informasi menggunakan aspek adik Simba. Apa itu adik Simba? Yaitu merujuk pada unsur-unsur berita. Nah, unsur tersebut selalu dijumpai pada tiap teks berita untuk memberi keterangan dan penjelasan terkait peristiwa yang diberitakan. Adik Simba terdiri dari unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan kata benda, keadaan, dan perbuatan. Jawaban dari pertanyaan ini berupa benda atau pengertian.
Selanjutnya, di mana digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat terjadinya. Jawaban kata tanya ini berupa nama tempat, ruangan, atau daerah. Selanjutnya, kapan digunakan untuk menanyakan kapan waktu peristiwa yang terjadi yang diberitakan dalam teks berita. Jawaban untuk pertanyaan dengan kata tanya berupa keterangan waktu seperti jam, hari, bulan, dan tahun. Siapa digunakan untuk menanyakan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan dalam teks berita. Mengapa menjelaskan latar belakang atau alasan terjadinya peristiwa yang diberitakan dalam teks berita. Jawaban dari mengapa berupa alasan yang ditandai dengan kata karena atau sebab. Bagaimana digunakan untuk menanyakan penjelasan terhadap suatu masalah. Jawaban untuk kata tanya ini berupa penjelasan atau uraian permasalahan yang ditanyakan atau yang sedang diberitakan. Nah, selanjutnya setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, Ibu ingin bertanya, unsur apa saja yang ada pada aspek adiksi Mbak? Silakan kalian tuliskan jawabannya pada buku catatan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk membuka modul pembelajaran bahasa Indonesia dan membaca teks yang berjudul Ancaman ISPA di Tengah Kabut Asap. Nah, setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, kalian diminta untuk mengidentifikasi informasi apa yang kalian dapat pada teks bacaan tersebut menggunakan aspek adiksi Mbak. Setelah itu, kalian dapat menuliskan hasil dari informasi yang kalian dapat pada buku catatan kalian masing-masing. Selanjutnya, identifikasilah informasi yang didapat dari teks bacaan yang berjudul Ancaman ISPA di Tengah Kabut Asap. Kemudian, kalian dapat membuat pertanyaan menggunakan aspek adiksi Mbak. Kemudian, jawaban dituliskan dalam bentuk tabel. Contohnya seperti kata tanya apa. Apa dampak dari kabut asap yang tak kunjung mereda? Kata tanya di mana? Di mana kabut asap yang tak kunjung mereda terjadi? Kata tanya kapan? Kapan seseorang bisa dikatakan terkena ISPA? Kata tanya siapa? Siapa yang rentan terkena ISPA akibat kabut asap? Kata tanya mengapa? Mengapa kabut asap menyebabkan seorang terkena ISPA? Kata tanya bagaimana? Bagaimana langkah pencegahan agar terhindar dari ISPA? Selanjutnya, menentukan informasi dari teks bacaan menggunakan aspek adiksi Mbak. Kemudian, kita dapat membuat bagan tentang penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Nah, Samsul batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, pada saat menghirup udara di tempat terbuka di bawah pohon rindang, Samsul merasa nyaman dan sejuk. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kurang segar dan kotor. Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Kemudian kita dapat membuat bagan tentang penyebab gangguan pernafasan pada manusia seperti contoh berikut ini. Nah, selanjutnya kalian dapat membuka modul pembelajaran bahasa Indonesia dan membaca teks yang berjudul Cara Menjaga Kesehatan Sistem Pernafasan. Nah, setelah itu kalian dapat mengidentifikasi apa yang didapatkan pada teks bacaan tersebut menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, hasil dari jawaban tersebut dapat kalian tuliskan dalam bentuk bagan, seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, kalian dapat membaca pada modul pembelajaran bahasa Indonesia teks bacaan
cara menjaga kesehatan sistem pernafasan. Nah, dari teks bacaan tersebut, kalian diminta untuk 1. Membuat pertanyaan menggunakan aspek adik Simba, kemudian jawaban dituliskan dalam bentuk tabel. Yang kedua, setelah mengisi tabel adik Simba, tuliskan informasi yang kamu dapat dari menganalisis bacaan tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Selanjutnya, buatlah bagan informasi yang didapat dari bacaan tersebut. Contohnya seperti ini tabel pertanyaan dan contohnya seperti ini untuk bagan informasi yang didapat dari teks bacaan cara menjaga kesehatan sistem pernafasan. Terima kasih, silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, setelah itu kalian dapat mengerjakan soal yang sudah Ibu bagikan pada Google Form tadi. Nah, selanjutnya Ibu ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu aspek adik Simba terdiri dari unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, aspek ini digunakan agar memudahkan kalian dalam mencari informasi pada sebuah teks bacaan maupun teks berita. Nah, selanjutnya dari pembelajaran pada hari ini, apakah masih ada yang belum paham atau apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, semoga kalian sudah paham dari penjelasan Ibu tadi. Selanjutnya, jika kalian sudah paham, Ibu bisa mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran diakhiri, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.